Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan aman. Saya share screen Waalaikumsalam dulu. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, ini saya tutup dulu. Ini tutup dulu. Ini tutup. Ini tutup. Ini room. Oke, buka. Oke, kita lanjut ya. Eh, Open course ITTS ACD. Minggu lalu kita udah ngebahas soal domain name system DNS. Eh, saya lagi bikin. Nih bentar, saya kasih pilihan aja ya mau kita bahas apa bentar. Saya ngeliat chatnya mana sih? Chatting. Ini dia chat. Oke. Saya sambil monitoring chat ya. Pertanyaannya nanti apa yang mau saya bahas dulu nih. Ntar kita masuk ke (2023) jaringan komputer. Kalau nggak salah sudah ada 1 atau 2 orang yang udah lulus nih ya. Kalau yang belum ngerjain kuis UTS UAS, silahkan ngerjain kuis UTS UAS. Ntar. Lemot, lemot banget, stres. Aduh, masuk ke Pak, server. nilai terendah berapa ya? Nilai terendah, maksudnya gimana? KKM. Kalau nggak lulus, pokoknya kalau nggak salah di bawah 65 tuh berabe urusannya kalau nggak salah. Tapi yang nentuin sih ini siapa namanya? Pak Aziz. Kalau mau aman di atas 70 lah, kalau bisa 80 lah, orang gampang. Kalau nilainya jelek, ujian lagi, nilainya jelek, ujian lagi gitu. Oke, siap. Jadi ujian boleh berkali-kali, nggak ada batasnya. Sampai tua juga, pokoknya sampai akhir semester lah pokoknya. Sampai saya masukin nilai, ujian terus. Kalau bisa sih dalam minggu ini dikerjain ujiannya semua, biar nggak usah ngelihat kuliah saya lagi gitu. Sebenarnya kalau mau jujur, saya juga nggak peduli Anda mau ikut kuliah atau nggak peduli. Yang penting ujian dikerjain atau nulis buku gitu kira-kira. Cuman ini lemot, Oke, ini dulu ya materi ya. Jadi kemarin sudah saya jelaskan soal DNS. Oke. Yang masih belum dijelasin ada soal content management system, ada soal email, ada soal VoIP. Ini agak susah VoIP neranginnya soalnya paling enak sih neranginnya sambil praktek beneran. Jadi kita bikin sentral telepon terus telepon-teleponan gitu berapa komputer, itu lebih enak sih. Kalau kayak gini pakai webinar ada susah. Untuk streaming multimedia bisa, cuman kalau pakai webinar kayak gini kayaknya pakai Zoom susah. Tapi versi 6 udah kebayangkan ya, kan udah berapa kali dibahas. Ada hacking, keamanan jaringan, data security udah kemarin. Udah belum ya yang ini? Ini kelas ini belum ya kayaknya ya? Udah belum sih? Belum bro, bro. Oh, enkripsi belum. Oh, Kalau ini kan ini orang-orang lapangan semua, orang karyawan udah ngerti ya yang namanya nginstall WordPress, nginstall gitu mah udah pada ngerti lah ya. Jadi saya loncat. Mending ke sini bro. kali ya. Basic data security aja ya. Boleh, bro, boleh. Oke, basic data security ini dipakai. Oke, jadi materi hari ini tentang basic data security. Intinya mah enkripsi, dekripsi. Kira-kira gitu. Bagaimana kita encrypt, decrypt. Contoh aplikasinya adalah kalau di web HTTPS, kira-kira kayak gitu. Cuman dia lebih dari HTTPS sih sebenarnya. Kalau kita pakai VPN, pakai Open VPN, teknologinya sama yang dipakai. Kalau kita pakai di IP versi 6 ada yang namanya IPsec, itu teknologinya sama. Jadi semuanya pakai basic data security itu dipakai di mana-mana. Intinya kayak gitu. Oke. Sekarang saya kasih lihat contoh pemakaian benerannya aja dulu ya. Kita akan buka ini email Thunderbird. Ini dibuka Thunderbirdnya. Bentar. Nih. Oke, banyak banget emailnya ya. Coba saya reload.
Ini kalau nggak salah gue udah ambil emailnya, kok masih ada, udah diambil tadi. Masih ada ya? Oke. Ini masih ada email. Oh, tadi mengambil tapi gagal. Karena ada mail-mail yang ngirim mail gede-gede pada, aduh ampun deh, orang-orang pada ngirim mail gede-gede semua. Ini pada ngirim mail gede. Pada nggak mikir ya. Oke, ya udah. Jadi saya kesulitan buat ngambil tadi karena mailnya gede-gede. Oke, saya akan ngasih lihat contohnya enkripsi dekripsi pakai email biar gampang. Kalau kondisi kayak gini dia nggak ada enkripsinya. Kalau mau ngelihat, jadi enkripsi dekripsi di email nggak ada urusannya sama server mail mana yang kita pakai. Jadi ini kalau Anda ngelihat ini mail saya pakai Thunderbird, dia bisa baca mail ono Indonet, dia bisa baca mail ono ITTS, dia bisa baca ono.purbosecurity.id, dia bisa baca ono.w.purbo1gmail.com. Jadi dia bisa baca semuanya. Oke. Kita bisa nambahin security, enkripsi di atas ini semua. Jadi nggak ada urusan pakai mail server mana, nggak peduli dia. Dia bisa jalan di atas itu. Oke. Nah, fitur itu salah satunya adanya di Thunderbird. Kalau di Android kalau nggak salah namanya K9, K9 punya fitur yang sama kira-kira gitu ya. Jadi intinya fitur buat enkripsi tidak berhubungan dengan server mana yang kita pakai sebenarnya. Tapi ini harus di-encrypt masing-masing. Jadi enkripsinya masing-masing. Untuk ngelihat apakah enkripsi udah aktif atau belum, saya klik new message. Nah, di sini ada, ini nggak kelihatan kayaknya kalau pakai, nggak kelihatan. Ini nggak kelihatan, berarti enkripsi tidak diaktifin di sini. Di Ono Indonet nggak diaktifin. Coba kalau saya ke ITTS, ini diaktifin nggak ya? Iyalah. Ini ITTS nggak aktif juga. Oke. Jadi belum diaktifin semua. Security yang, karena ini laptop saya dipakai cuma buat demo-demo, jadi saya nggak ngaktifin security beneran. Sekarang saya coba aktifin yang di Indonet. Jadi Ono Indonet ID akan saya aktifin emailnya. Oke. Security-nya saya harus masuk ke salah. Tes. Masuk. Tesnya masuk, jangan khawatir. Saya harus masuk ke setting account-nya. Mana setting account? Ini kalau nggak salah, ini dia. Oke. Nah, ini dia. Oke. Saya masuk ke setting account. Kemudian di sini saya harus masuk end-to-end encryption. Atau digedein ya, biar ada gede ya. Saya gedein bisa nggak? Nggak bisa. Control plus, kagak bisa. Nah, pakai doa mudah-mudahan kelihatan. Ini ada kata-kata end-to-end encryption di sebelah. Jadi saya klik account-nya langsung. Kemudian di sini ada end-to-end encryption. Di sini ada nggak? Address book. Ini apa? Kalender. Ini apa? Task. Ini chat. Nggak ada. Berarti di sini ya. Oh, ini dia ada account setting. Bisa digedein nggak? Nah, ini bisa digedein yang di sini. Oke, biar kelihatan. Oke. Jadi saya tadi klik. Jadi balik lagi ya. Di sebelah kanan atas dari Thunderbird ada tulisan account setting. Saya klik account setting. Saya gedein. Ctrl plus saya gedein. Nah, di sini ada end-to-end encryption. Kalau saya klik end-to-end encryption, dia bisa ngatur enkripsi end-to-end sama dengan WhatsApp, gitu ya. Jadi sama dengan WhatsApp, kita bisa encrypt end-to-end. Jadi kalau kita komunikasi antara Ono sama siapa, kita berdua bisa saling encrypt satu sama lain, gitu ya. Cuman ini kondisinya saya belum diaktifin. Cara ngaktifinnya saya harus bikin key dulu. Saya akan bikin key nih. Create new PGP key, continue. Saya akan bikin key baru. Key expire dalam waktu 3 hari aja. Karena buat demo doang. Jadi tolong biasain key-nya kalau cuma buat main-main, buat iseng-iseng, dimatiin dalam waktu berapa hari aja. Kalau mau serius buat operasional, kita bisa 1 tahun gitu key-nya mati.
harus diperbarui, oke. Dan key-nya ini kita pakai RSA, panjang key-nya 3072, oke. Jadi tool ini sudah ada di Thunderbird. Tool ini biasanya nggak dipasang, ya kadang-kadang dipasang sih, bisa dicek di Gmail apa segala macam, kadang-kadang dia masang, tapi bentuknya plugin. Kalau mau enak sih mending pakai Thunderbird aja sekalian, jadi udah beres semuanya. Saya akan generate key-nya. Generate key, identitasnya Ono Indonet ID, confirm. Saya akan generate key untuk Ono Indonet ID. Itu masing-masing harus di generate key-nya. Ini kelihatan key-nya berhasil dibuat dan expired-nya tanggal 19. Sekarang tanggal 16. Tanggal 19 akan expired. Oke. Tapi saya udah punya key. Nah, sekarang kalau kita komunikasi, kita harus kirim key-nya ini ke orang yang kita tuju. Oke. Misal, jadi saya mau komunikasi sama siapa gitu ya. Saya akan bikin new message. Oh, salah. Nah, di sini new message. Saya ke siapa misalnya, ke Ono ITTS, ke Ono Indonet, ke Ono Gmail. Oke. Saya harus ngirimin public key. Ini ada attach. Saya klik di sini, saya akan kirim public key-nya. Oke. Nah, ini dia nempelin public key-nya. Ini saya kasih aja subjeknya public key Ono. Kira-kira kayak gitu. Ini saya kirim. Dengan cara ini, mereka akan dapetin public key-nya Ono. Dengan kalau mereka sudah punya public key Ono, dia akan ngirim email ke Ono dan di-encrypt. Dia akan pakai public key Ono tadi untuk nge-encrypt emailnya ke Ono dan hanya Ono yang bisa baca. Jadi kuncinya di situ sih sebenarnya. Jadi dia akan punya public key dan private key. Private key-nya Ono yang pegang. Public key-nya semua orang bisa pegang. Public key ini akan dipakai oleh orang yang akan ngirim message ke Ono supaya hanya Ono yang bisa baca. Itu namanya end-to-end encryption. Itu bahasa marketingnya lah, kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ada di bawah. Iyalah. Nih. Serem banget. Ini ada ini. Oke, bisa nggak saya open pakai text editor aja? Open. Ini dia. Ini public key saya. Udah dibuka. Bentuk public key seperti ini. Oke. Dengan key ini kita bisa bikin tanda tangan digital juga sih. Jadi tanda tangan digital juga tekniknya pakai public key, private key, udah gitu tanda tangan digital. Oke. Nah, nanti bentuknya kayak gitu, bentuknya tanda tangan digital yang bener. Cuman nanti kalau kita ketemu sama orang-orang di kantoran, di kementerian, di lembaga-lembaga kayak Depkominfo apa segala macam, mereka akan bilang tanda tangan digital bentuknya QR code. Nah, itu yang salah sih sebenarnya. Tapi boleh buat gampangin orang, mereka teman-teman BSSN bilang tanda tangan digital bentuknya QR code, padahal tanda tangan digital bentuknya kayak gini nih ntar. Sebenarnya kayak gini bentuknya. Tapi tulisannya bukan public key. Tanda tangan digital tulisannya nanti begin PGP digital signature apa kayak gitulah. Tapi ada tulisan digital signature. Kalau ini keluhan public key. Jadi kita tahu bahwa itu public key, nanti bentuknya kayak gini nih nanti tanda tangan digital. Oke. Nah, kalau di sini bisa lihat tanda tangan digital QR code biasanya bentuknya yang diperkenalkan sama teman-teman di BSSN itu bentuk, bukan yang ini ya, ini salah nih tanda tangan digital ngaco. Ini ngaco. Nah, ini nih. Ini yang ini nih tanda tangan digital kayak gini ya. Seringkali dikenalkannya kayak gini nih tanda tangan digital. Oke. Nanti konsepnya, nah ini tanda tangan digital. Nah, kesalahan fatal yang terjadi, bisa digedein nggak? Uts. Nih, yang kesalahan fatal yang terjadi, ini kejadian langsung beneran.
Prinsip validasi tanda tangan digital pada file gimana? Ini langsung loncat aja pada nanya. Waduh, oke. Ini kayaknya saya harus cepet neranginnya. Soalnya kayaknya Anda udah kebelat semua pengen tahu. Saya kasih tahu masalah-masalah dulu ya. Jadi ini contoh ada bentuk tanda tangan digital kayak gini. Ini nggak ada link kemana-mana nih. Nah ini punya masalah kasusnya sama istrinya anak saya. Jadi anak saya punya istri, saya jadi mertuanya dia. Dia kebetulan kerjanya di DPRD DKI. Kemudian dia ngasih lihat suatu hari dia ngasih lihat ke saya, "Pak, ini ada surat edaran." Tulisannya udah surat edaran bla 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 segala macam. Terus di bawahnya ada tulisan, "Surat ini tidak perlu ditandatangan karena sudah ditandatangan digital." Gitu doang kalimatnya. Nah, terus gimana cara kita validasi kan? Nggak bisa. Jadi itu contoh salah. Tanda tangan digital yang salah tuh kayak gitu. Tanda tangan digital yang benar harus ada file kayak tadi PGP segala macam. Oke. Supaya kita nggak terlalu bersusah payah, saya kasih lihat ininya dulu ya. Saya akan kasih lihat makhluk-makhluknya semua. Dan ini akan saya kasih lihat bagaimana dia melakukan verifikasi. Cuman supaya gampang, saya ngirimnya ono ke ono lagi ya. Karena ono yang bikin tanda tangan digital, saya punya public key-nya, saya punya private key-nya, saya akan kirim ke diri sendiri. Ini contoh kalau tidak. Nah, kalau saya udah punya key, kelihatan di sini ada kata-kata encrypt sama OpenPGP segala macam kelihatan di sebelah sini. Tadinya nggak kelihatan. Sekarang saya akan kirim email tanpa enkripsi. Jadi enkripnya nggak saya contreng nih. Ini email tidak di enkripsi. Mudah-mudahan kelihatan nih di Zoom. Enkripsi. Bisa digedein nggak ya? Nggak bisa digedein nih soalnya. Pusing gua. Ini nggak bisa digedein ya. Pusing saya ini nggak bisa digedein. Mudah-mudahan kelihatan. Ini ada kata-kata email tidak bisa dienkripsi. Saya masukin. Yang bisa digedein cuma ininya doang nih. Jadi teks di tulisan ini bisa digedein, tapi yang subjek nggak bisa digedein. Nah, di sini kalau saya klik OpenPGP ini saya oh, dia harus ke sini rupanya. Iyalah, salah. Nah, kalau saya klik OpenPGP, dia ada OpenPGP, cuman encryptnya tidak dicontreng, udah gitu tanda tangan digital tidak dicontreng. Jadi ini kondisi email kalau tidak di encrypt kayak gini, oke ininya. Sekarang ini bisa kita baca tetap. Kalau saya send, ini saya lagi nge-send ke diri sendiri dengan kondisi tidak di encrypt. Oke, sekarang saya akan baca. Di sini ada mail baru, mana dia mail baru tadi? Iyalah. Ini salah klik. Nih. Ini ada mail tidak dienkripsi. Oke. Mail ini tidak dienkripsi. Nah, untuk ngebacanya bisa kita lihat di sini, more. Saya akan view source, kita langsung lihat source emailnya. Nih, saya gedein di sini. Ini source emailnya. Kita lihat ke bawah. Ini ada kata-kata. Bentar. Oke, ini email tidak dienkripsi. Oke, walaupun dia ada auto encrypt datanya kayak gini, tapi ini kondisi email tidak dienkripsi dan kita bisa langsung baca nih. Email ini tidak dienkripsi. Jadi kalau email tidak dienkripsi kita bisa langsung baca. Oke, sekarang saya kasih contoh kalau emailnya dienkripsi. Ini saya buang ya, saya delete aja. Oke, sekarang saya akan bikin email lagi. Saya kasih lihat contoh-contohnya ini. Sekalian ngecek tanda tangan. Iyalah, kok kayak gini banget sih. Saya ngirim ke diri sendiri lagi. Ini email di enkripsi. Ini saya akan enkripsi nih. Nih, email di enkripsi nih sekarang ya. Cara enkripsinya gampang. Ini saya klik aja encrypt. Email nanti yang dikirim akan dienkripsi. Kalau kita cek di sini OpenPGP-nya, ini dicontreng, encrypt dicontreng, subjek diencrypt dicontreng, tanda tangan digital juga dilakukan. Jadi ini dicontreng semua. Jadi encrypt iya, subjeknya diencrypt iya, tanda tangan digital iya. Semuanya dikerjakan. Saya kirim nih makhluk ini sekarang, jebret, saya kirim.
Oke. Dah. Oke. Sekarang kalau kita lihat email yang saya terima bentuknya jadi kayak gini nih. Lihat paling bawah nih. Mudah-mudahan kelihatan ya. Ini ada subjeknya bentuknya titik-titik-titik tuh. Di email yang paling bawah tuh. Subjeknya titik-titik-titik. Oke. Kalau saya klik ini saya klik. Oke. Nah, ini langsung kebuka nih. Ini email dienkripsi, ini email Nah, sekarang subjeknya kebuka. Nah, sekarang apa bedanya email yang ini sama email sebelumnya? Di email yang ini ada kata-kata ini nih, ada OpenPGP. Nih, show message security. Nah, ini buat ngecek autentikasinya ya. Nih dia ngecek. Oops, sorry, salah. Saya klik di sini, dia akan ada kata-kata good digital signature, jadi tanda tangan digitalnya bagus. Siapa yang tanda tangan bisa kita cek di sini. Yang tanda tangannya namanya Ono dan dia pakai secret public key, private key segala macam. Oke. Jadi bagus, kita bisa ngecek lagi. Itu dari sisi tanda tangan digital. Dari sisi message-nya sendiri, kita cek lagi message-nya sendiri, kondisinya gimana. Kelihatan bahwa ya yang punya key-nya adalah Ono segala macam, kelihatan di sini. Jadi kita bisa ngecek message-nya, kita bisa ngecek juga tanda tangannya. Jadi ngeceknya cuma gini doang sih sebenarnya. Kalau di email Thunderbird seperti ini, beres ya. Nah, sekarang bentuk sebenarnya kayak gimana? Kita more, saya akan view source lagi. Bentuk sebenarnya horror sih sebenarnya. Nih, salah. Nah, ini dia. Saya gedein. Oke, kalau masih ingat tadi waktu saya ngasih lihat, ini saya geser. Waktu saya ngasih lihat apa sih yang tidak dienkripsi, ini masih sama autocrypt-nya. Nah, di sini mulai kelihatan nih. Oke, ini kelihatan ada OpenPGP MIME encrypted message. Oke. Kemudian dia kasih lihat bahwa ini message-nya di-encrypt. Jadi kalau masih ingat waktu saya ngirim public key, dia bikin PGP public key. Kalau yang ini message-nya di-encrypt. Oke. Bentuknya encrypt kayak gini sampai ujung. Dalam encrypted message ini ada apa? Ada key masuk, ada tanda tangan digital masuk semua. Jadi dimasukin semua dalam satu file kayak gini. Bentuknya kayak gini nih, yang encrypt itu ya. Nah, itu kalau semua message di-encrypt. Sekarang saya akan bikin lagi, kirim ke Ono Indonet. Ini hanya di tanda tangan digital saja. Oke. Jadi ini sekarang saya akan tanda tangan digital doang nih. Message-nya tidak di-encrypt, saya akan tanda tangan digital aja. Jadi bisa juga kayak gitu. Caranya cuma gini doang. Tanda tangan digital yang saya contreng di sini. Cekrek, contreng. Kalau kita lihat lagi, tanda tangan digital contreng tapi message tidak di-encrypt. Jadi bisa message tidak di-encrypt, kita tanda tangan digital. Dan ini yang dilakukan untuk surat yang tadi tanda tangan digital. Jadi tanda tangan digital bisa ditempelin ke message yang lagi kita kirim. Kalau di dokumen ya caranya dokumen itu kita tempelin tanda tangan digital. Oke, ini kita kirim nih kayak send. Oke, deh. Nah sekarang kita lihat di bawah, ini udah masuk. Ini ada kata-kata di subjeknya, ini hanya di tanda tangan digital saja. Coba kita baca di sini. Oke, nah kita bisa lihat di sini. Oke, wait, sorry, salah. Ini. Tanda tangan digitalnya good, bagus. Terus ada kata-kata message is not encrypted. Sekarang saya akan lihat siapa yang tanda tangan. Kita bisa verifikasi. Yang tanda tangan adalah Ono Indonet. Kelihatan. Oke. Nah sekarang gimana bentuk message-nya sendiri? Saya akan more, view source. Kayak tadi lagi. Sorry. Mana dia? Salah. Ini dia. Oke, ini source-nya langsung. Nih, oke. Nah, ini dia. Ini dia ada public key. Oke. Kalau kita ke bawahin dia punya
signature. Jadi tanda tangan digital ditempel kayak gini bentuknya. Cuman dia ngasih tahu public key saya apa, dia kasih tahu juga. Jadi public key ditempel, tanda tangan digital ditempel. Terus message-nya kan harusnya bisa kita baca. Ya, bisa kita baca. Ini dia message-nya. Ini message-nya segini nih. Kita nggak bisa baca. Nah, tapi ada kodenya di sini. Content transfer encoding base 64. Jadi, message yang kita kirim tadi di-convert pakai base 64. Oke. Jadi saya ambil. Saya harus decoding dulu pakai base 64. Ini saya ambil. Copy. Oke. Kita googling dulu ya, cari base 64. Base 64 decoding. Oke, ini ada base64decode.org. Bisa encode, bisa decode. Kita decode from base64 format. Saya paste di sini. Oke. Saya ke bawahin. Oke. Sekarang kita decode. Oke, udah. Coba kita lihat hasilnya kayak gini. Ini hanya di tanda tangan digital saja. Jadi kita bisa baca. Yang di hash itu bukan signature-nya. Yang di hash pakai base 64 itu message-nya. Jadi bukan tanda tangan digital ya. Balik lagi, saya kasih lihat lagi di sini. Ini base 64 ini hanya message-nya aja. Ini hanya message nih ya. Ini message. Tanda tangan digitalnya mana? Ada di bawah. Di sini tanda tangan digital. Nggak ada urusan sama base 64. Jadi tanda tangan digitalnya di bawah yang kayak gini nih. Makanya PGP semua. Oke. Jadi ini nggak di code, di encode pakai base 64 enggak. Ini memang makhluknya bentuknya kayak gitu. Udah mulai kebayang ya. Tanda tangan digital yang benar adalah yang ini. Bukan QR code, bukan URL, bukan. Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang itu adalah kalau QR code, nanti dia QR code bentuknya kalau kita scan QR code-nya biasanya masuk ke linknya ke URL mana, URL-nya akan ngarah ke tanda tangan digital ini, entarnya. Yang bener. Cuman kan orang jadi seenak jidat, QR code apa aja ditempel. Waduh, ya kacau udah ceritanya. Jadi nggak gitu juga kali. Jadi harus ngerti ya makhluk-makhluk ini. Oke, udah mulai kebayang. Makhluk ini dipakai untuk dokumen dan semuanya. Nah, teman, sebelum saya terlalu jauh, kayaknya saya harus nerangin lebih detail dari makhluk ini, konsepnya dulu. Konsepnya bisa di-download di internet sebenarnya. Dan ini yang bikin adalah yang jadi otaknya undang-undang ITE. Slide-nya. Bentar, saya masuk ke cyber security. Cyber security. Ini dia. Oke. Anda bisa ngelihat di sini ya. Bisa diambil di sini LMS Ono Center Pustaka. Oke. Alamatnya ini saya paste di chat lah. LMS onocenter.org/pustaka. Jadi bisa masuk situ. Di sini ada folder docs. Kemudian di bagian bawah ada folder security maksudnya. Oke, saya paste juga lah. Copy. Oke, dah. Nah, file yang saya kasih lihat adalah file yang PPT. Mana dia PPT? Ini paling bawah nih. PPT migrasi ke e-commerce dibuat bulan 5, Januari, Februari, Maret, April, Mei 2000. Jadi di bulan Mei tahun 2000 ya. Jadi sekitar 23 tahun yang lalu. Udah lama banget nih filenya dibuatnya. Dan ini waktu itu dibuat karena kita mulai bikin undang-undang informasi sama transaksi elektronik. Waktu itu kita lagi ngomong soal e-commerce. Konsep e-commerce-nya agak beda dengan toko online yang sekarang berkembang sih sebenarnya. E-commerce yang kita kembangin lebih ke arah bisnis sama bisnis. Jadi kita melakukan enkripsi buat bisnis to bisnis, kira-kira kayak gitu. Cuman kita akan loncat aja, semua e-commerce-nya kita loncat. Saya akan langsung ke urusan transaksi elektroniknya. Oke, ini dia.
Public Key Infrastructure Certificate Authority, yang bikin namanya Bapak Arianto Muktiwibowo, bisa di search di Google orangnya. Arianto Muktiwibowo, nih dia, nih orangnya, nih gambarnya, masih muda, ini nisannya, udah meninggal. Jadi beliau udah meninggal, dan beliau ini adalah, jadi dia sama saya seumuran, gak beda jauh sih sebenarnya. Dia dari UI, dia waktu itu sekolahnya di NUS, di National University Singapore. Udah gitu dia yang bikin konsep untuk transaksi elektronik. Jadi kalau Anda kenal yang namanya Undang-Undang Transaksi Elektronik, transaksi elektroniknya adalah otaknya beliau, orang ini, gitu ya. Ya, legendnya Fasilkom UI, kira-kira kayak gitu, tapi udah meninggal sih. Pesan dia terakhir ke saya cuma gini doang, no, tolong ilmu saya disebarin. Oke. Jadi saya nyebarin, tetap namanya dia tetap saya tempel, karena emang dia otaknya, dan dia yang jadi otak dari Undang-Undang Transaksi Elektronik, transaksi elektroniknya dia. Oke. Nah, konsepnya kira-kira kayak gini, ada Public Key Infrastructure sama Certificate Authority. Kira-kira kuncinya di sebelah situ. Kalau mau ngelihat hasil akhirnya, ini ada di Microsoft, apa ya ini teh? Microsoft, browsernya Microsoft lah, Explorer kalau nggak salah. Terus juga ada di Netscape. Netscape udah nggak ada, ini juga udah berubah Explorer. Kalau kita ngelihat di, ntar saya lihat dulu ya, bentar balik lagi. Ini kelihatan ada Internet Zone, paling kelihatan di sini lah. Di sini ada sertifikat, your sertifikat, people, website, sama signer. Ada kayak gini nih sertifikatnya. Nah, kalau kita balik ke sini, saya klik ini, masuk lagi ke setting. Di sini saya gedein dikit. Ada privacy sama security. Kalau kita turun ke bawah, di sini ada security. Kita turun lagi ke bawah. Di sini ada manage security keys. Salah. Balik dulu, salah. Ada manage device certificate. Nah, ini ada. Ini ada your certificate, ada server, ada authorities. Kalau tadi kata-katanya ada signer gitu ya. Nah, ini authoritiesnya cuma dua nih. DigiNotar sama di yang benernya banyak nih. Ada VeriSign apa segala macam. Oke. Jadi kuncinya di sini, ada yang ngasih tanda tangan. Kira-kira kayak gitu. Cuman nanti kalau kita lihat Kominfo nggak ada di sini. Itu jadi masalah. Konsekuensinya sertifikat dari Kominfo nggak berlaku, sertifikat dari BSSN nggak berlaku di browser yang kita pakai. Jadi itu masalah besar sih sebenarnya. Cuman kayaknya mereka cuek. Ya udah. Kalau kita lihat dari sisi keamanan, isunya ada 4 yang benar. Pada zaman dulu kala kita ngomongnya kayak gini. Kalau sekarang Anda cari di Google, ini 20 tahun yang lalu ya, kita ngomongnya privacy, autentikasi, integritas, sama non-repudiation. Iya, BSSN udah buat, tapi nggak ada di browser. Itu yang jadi masalah. Jadi masalahnya tidak ada di browser. Akibatnya, walaupun BSSN ada, kalau pakai sertifikat dari BSSN, tetap aja dibilang sama browser itu bohong. Kira-kira kayak gitulah. Kira-kira. Nah, isunya adalah privacy. Privacy kira-kira gini. Kalau kita ngirim message ke Ono, hanya Ono yang boleh bisa buka. Itu privacy. Autentikasi, isunya kira-kira gini. Si pengirim atau si penerima bisa saling ngecek. Ini yang ngirim benar-benar Ono bukan, atau yang nerima Ono benar bukan. Kira-kira kayak gitu. Integritas data, integrity kira-kira kayak gini. Kalau teksnya kita kirim, ada yang ngerubah di jalan, di ujung sebelah sana tahu bahwa teks ini dirubah. Gitu. Kan ini filenya file elektronik. Jadi kalau sampai filenya dikirim, kemudian dirubah di tengah jalan, sistem harus bisa tahu bahwa ini bukan file yang asli. Gitu. Jadi walaupun kayak tadi saya kirim mail tidak dienkripsi, hanya dikasih tanda tangan digital, di ujung sebelah sana, pakai tanda tangan digital yang saya kirim, saya harus bisa ngecek bahwa mail ini tidak berubah. Gitu. Atau mail ini berubah dari yang asli. Jadi integritas bisa dicek walaupun tidak dienkripsi. Kira-kira gitu. Dan ini teknik ini yang dipakai untuk di dokumen.
Jadi dokumen kan tidak dienkripsi, orang bisa baca sih sebenarnya. Tapi dari tanda tangan digital kita bisa ngecek, ini dokumennya bener, kata-katanya ada yang dirubah nggak? Nah itu integritasnya bisa dicek pakai tanda tangan digital. Jadi tanda tangan digital bukan tanda tangan di scan ya. Jadi kemarin banyak yang salah banget. Mereka kadang-kadang mikir tanda tangan digital adalah tanda tangan yang di scan, salah banget. Udah gitu non repudiation itu kira-kira dalam bahasa yang sederhana kira-kira adalah saya harus bisa apa ya? Pakai file yang saya punya ini buat jadi barang bukti di pengadilan dan nanti si terdakwa nggak bisa mungkir. Padahal kita tahu ini filenya file elektronik. Kita tahu yang namanya file elektronik bisa kita edit seenak jidat. Bayangkan sebuah file elektronik yang bisa diedit seenak kita, seenak jidat, dibawa ke pengadilan dan kita bisa meyakinkan bahwa ini adalah barang bukti yang sah dan si terdakwa nggak bisa berkutik. Itu namanya non-repudiation. Cuman nanti kalau kita masuk ke dunia hari ini dia nyebutnya bukan kayak tadi, tapi CIA dia nyebutnya. Jadi dia gantilah biar kayak inilah, kayak CIA ini. Nah ini dia, confidentiality, integrity, sama availability. Jadi itu dirubah sama dia supaya sama orang-orang dirubah supaya kayak intelijen Amerika gitu kira-kira, padahal nggak cocok nih. Availability nggak connect sih sebenarnya, itu lagi maksa banget. Kalau yang bener mah yang ini tadi, yang ini lebih bener. Kayak udahlah, orang pengen ngerubah. Ini kalau kita lihat ini penjelasan yang lebih detailnya tentang confidentiality, integrity, sama autentikasi. Ini kalau kita lihat contoh di sini Presiden Gus Dur, waktu itu presidennya Gus Dur soalnya. Oke. Saya lewat lagi. Nah, sekarang teknik enkripsi. Ada dua teknik enkripsi. Teknik enkripsi yang pertama adalah symmetric cryptography, artinya kunci buat encrypt harus dikirim ke sebelah sana. Sama dengan decrypt lah kira-kira. Kunci encrypt sama decrypt sama, gitu ya. Masalahnya adalah bagaimana kita mendistribusikan kunci ini. Kisah yang paling keren dari makhluk ini adalah Enigma, kalau mau tahu. Enigma. Oke. Ini saya bisa lihat gambarnya nggak nih? Ini dipakainya di kapal selam Jerman, terutama keren bekennya. Jadi ini alatnya dibikin sama Jerman, dipakai buat komunikasi antar dari markasnya kapal selam Jerman ke kapal-kapal selamnya. Jadi mereka pakai Morse. Ngirimnya pakai Morse, tapi Morse-nya di-encrypt gitu. Jadi teksnya berantakan sekali. Udah gitu dia kirim ke kapal-kapal selamnya. Nah, udah gitu ada Alan Turing dari Inggris yang ngejebolin Enigma itu. Di samping itu juga Enigmanya, mesinnya akhirnya berhasil didapat. U-boatnya ada di U-boat, kapal selam di zaman Perang Dunia. Kapal selam Jerman waktu Perang Dunia II disebutnya U-boat, dan ada satu U-boat yang berhasil diamankan sama sekutu. Ini U-boatnya diamanin, dari situ kita dapat Enigmanya. Setelah Enigmanya dapat, semua komunikasinya jadi kebuka buat sekutu. Akibatnya kapal selamnya ketahuan ada di mana segala macam, hajar habis gitu, kira-kira kayak gitu. Jadi itu kisahnya dari symmetric cryptography. Oke. Jadi ini masalah buat distribusi kuncinya. Tapi jangan khawatir, sampai hari ini tetap dipakai. Oke. Nah, sekarang kita tekniknya lebih ke arah sini sekarang. Public key cryptography. Jadi kuncinya sepasang, ada kunci private sama kunci publik. Tadi yang saya pakai ada salah. Gimana cara balikin lagi nih? Alah. Iya, sip. Oke. Nah, bentuknya kayak gini. Sorry. Oke. Jadi ini ada public sama private. Ada public key sama private key. Caranya tadi saya nyebarin public key saya. Orang yang punya dapetin public key saya bisa nge-encrypt message buat dikirim ke saya, dan hanya saya yang punya private key-nya bisa buka message tadi. Jadi ini tekniknya public key private key. Konsekuensi dari ada public key private key adalah ini lama ngejebolnya. Ini jebolnya. Waktu itu kita masih pakai
sekarang udah triple dash, ada make RC4, sekarang make RSA, dan panjang pada 20 tahun yang lalu panjang key-nya masih 64 bit, 128 bit, sekarang panjang key-nya udah ribuan bit. Jadi jebolnya udah setengah mati sekarang. Oke. Sekarang konsep tanda tangan digital. Tanda tangan digital seperti apa? Tanda tangan digital yang pasti bukan tanda tangan yang di-scan. Bentuknya, cara kerjanya kira-kira gini. Jadi ada teks, masukin ke fungsi hash, dapat sidik jari teksnya. Konsekuensinya kalau teksnya berubah, dimasukin fungsi hash, di sidik jarinya berubah. Dengan cara itu kita bisa cek sidik jari teksnya tadi. Kalau sidik jari teksnya beda, ya udah pasti teksnya berubah. Sekarang tinggal kita masukin informasi dengan private key si pengirim. Jadi sidik jari teks di encrypt pakai private key pengirim, kita dapat tanda tangan digital. Jadi tanda tangan digital ada dua informasi di situ. Teksnya yang mana, yang tanda tangan siapa, gitu. Jadi kalau sampai tanda tangan digitalnya beda, ya kita punya masalah. Dari si pengirimnya siapa jadi beda, terus teksnya yang mana beda. Jadi itu buat ngecek pengirim sama teksnya langsung. Oke, itu tanda tangan digital. Jadi ada dua informasi, ingat, di tanda tangan digital, teksnya sama pengirimnya, bukan tanda tangan di scan. Itu yang jadi masalah besar. Sifat tanda tangan digital seperti apa? Otentik, bisa dijadikan barang bukti di pengadilan, hanya sah untuk dokumen itu saja atau kopinya. Jadi dokumen itu sama kopinya sah. Dapat diperiksa dengan mudah oleh siapapun. Itu kira-kira beres ya. Terus bentuk sertifikat digital kira-kira kayak gini. Informasinya ada country, ada organisasi, ada unit organisasi, ada namanya, ada masa berlaku. Tadi kalau lihat saya ada masa berlaku, saya bikin, ada kunci publik, dan ada tanda tangan dari otoritas, sertifikat authority. Sertifikat authority-nya adalah lembaga di atas yang kalau di Indonesia barangkali BSSN, yang akan menjamin bahwa ini benar, kira-kira gitu. BSSN, Kominfo berusaha untuk jadi sertifikat authority, cuman kayaknya mereka nggak sanggup sampai bisa masuk ke browser. Karena gini ya, untuk bisa masuk ke browser ini urusannya urusan trust, urusan kepercayaan. Untuk bisa masuk ke browser, si browsernya harus bisa mempercayai BSSN sama Kominfo. Masalahnya dengan kalau punya sertifikat authority kayak gini, dia bisa nyadap orang sih sebenarnya. Nah, kita tahu sendiri, Republik ini kadang-kadang nggak bisa dipercaya. Dia punya tanda tangan digital, dia punya kemampuan saya bisa nyadap. Nah, pertanyaannya, apakah BSSN sama Kominfo bisa ngerem untuk tidak nyadap? Kita tahu Kominfo pengen blokir situs porno misalnya. Konsekuensinya dia akan nyadap sih sebenarnya. Jadi, nah kalau udah dia declare bahwa dia akan blokir situs porno, dia akan nyadap, dia bikin sertifikat, ya sebelah sanonya nggak percaya. Akibatnya kayak gitu, kira-kira kayak gitu ya. Jadi, sertifikat digital, sertifikat authority nggak sembarangan, soalnya dia punya etika yang tinggi banget. Itu kira-kira gitu. Keuntungan punya sertifikat digital, kita bisa bikin komunikasi tertutup antara dua pihak, saling autentikasi, bisa membuat dan membesar tanda tangan, membuat surat izin digital, bisa dibuat offline verification. Contoh yang kayak ginian, contoh yang paling gampang adalah paspor digital. Jadi itu bentuknya kayak gini sih. Jadi paspor digital seperti ini kira-kira gitu ya. Nanti ya bisa buat macam-macam sih, bisa paspor digital, bisa apa aja lah. Termasuk yang model kayak gini juga adalah SIM card untuk 5G segala macam, dia pakai teknik-teknik seperti ini juga sama. Nah, sekarang kita lihat bentuk transaksinya seperti ini. Nah, ini transaksi kalau kita kirim email atau apapun ya. Ini saya coba baca, ini ada message dari Messi. Ibnu. Jadi ingat start SSL. Kalau tanda tangannya harus ada authority-nya seperti prinsipnya SSL pada web, bukan end-to-end encryption. Ada authority-nya. Jadi tanda tangan digital ada authority-nya. Diskominfo Tangsel punya CE sendiri, punya sertifikat authority sendiri untuk tanda tangan digital. Jadi kita bisa bikin sertifikat authority sendiri sih sebenarnya. Jadi bisa aja kita bikin sertifikat authority sendiri. Cuman
tergantung sekarang siapa yang mau ngakuin kita, si CA yang kita buat. Misalnya Diskominfo Tangsel, dia punya CA sendiri. Pertanyaannya, apakah Amerika percaya sama CA-nya Tangsel? Gitu. Tapi internal Tangsel percaya sama CA-nya Tangsel. Nanti misalnya CA-nya Tangsel sama CA yang ada di Tangerang, CA yang ada di Papua saling percaya, ya udah. Tapi kita hanya komunikasi dengan yang itu aja. Nah, kalau kita mau komunikasinya global, internasional, CA-nya harus tingkat kepercayaannya harus tinggi banget. Ini masalahnya itu aja sih. Jadi kita bisa aja bikin CA sendiri, sah, nggak masalah. Cuman yang jadi masalah adalah yang nanti bisa percaya siapa, itu aja. Tangsel jalan sih, ada sertifikat authority sendiri, nggak masalah, bisa jalan. Cuman ya di antara kita aja. Nah, taktiknya sebetulnya, jadi ini taktiknya bisa dua arah ya, bisa bottom up, bisa top down. Kalau bottom up, kita gerilya nih. Tangsel bikin, nanti Banten bikin, nanti Lampung bikin, nanti Papua bikin, Kalimantan bikin, nanti se-Indonesia bikin, nanti saling percaya satu sama lain. Nanti kalau Indonesia punya kebutuhan buat berkomunikasi sama Malaysia, Malaysia sama Indonesia bikin kesepakatan, oke, si yang ini bisa kita saling percaya, bisa kayak gitu modelnya. Atau kita langsung loncat ke atas, main sama CA yang gede-gede yang internasional. Sah juga, tapi itu urusannya main duit loh. Jadi kalau main kayak gituan duitnya kencang, ngeri. Oke. Nah, sekarang saya kasih lihat proses ininya ya, proses komunikasinya. Oke. Ini sebetulnya ngirim email dari komputernya Alice ke komputernya Bob. Ini ada teks. Ini mau saya mudah-mudahan kelihatan. Teks di sebelah kiri, ini dikirim ke sebelah kanan. Sebetulnya kalau tidak di-encrypt, proses ini nggak terjadi. Jadi klik send aja di ujung sebelah sini dibaca. Sekarang saya akan baca cepat supaya saya bisa praktekin yang ngaco-ngaco. Oke, saya akan baca cepat proses enkripsinya. Teks, masukin ke fungsi hash, dapat sidik jari teks atau message digest. Message digest ini di-encrypt pakai private key si pengirim, Alice, di-encrypt, dapat tanda tangan digital signature. Teks, digital signature sama teks sama digital signature sama sertifikat digital dijadiin satu. Di-encrypt pakai symmetric key, bukan public private ya. Pakai symmetric key dapat message yang di-encrypt. Symmetric key-nya harus dikirim ke sebelah sana supaya tidak bisa dibaca orang. Symmetric key-nya di-encrypt pakai public key-nya Bob. Public key yang encrypt sekarang. Supaya Bob yang terima, karena dia Bob punya private key, dia akan bisa buka. Jadi symmetric key dipakai buat encrypt ini semua, dapat message yang di-encrypt. Symmetric key di-encrypt pakai public key-nya Bob, dapat digital envelope. Encrypted message sama digital envelope dikirim, semua nggak ada yang bisa baca. Digital envelope dibuka sama private key-nya Bob, dapat symmetric key. Symmetric key-nya dipakai buat decrypt message yang di-encrypt, kita kebuka semuanya lagi. Message-nya dapat, tanda tangan digitalnya dapat, sertifikat digitalnya dapat. Oke, pada titik ini kita bisa baca. Sekarang kita mau autentikasi, kita mau verifikasi. Ini message-nya benar apa salah sih? Yang kirim Bob atau bukan sih? Nah, ini dimasukin fungsi hash, dapat message digest. Tanda tangan digital di decrypt pakai public key-nya Alice, yang encrypt tadi private key-nya Alice, di decrypt pakai public key-nya Alice, dapat message digest. Dua message digest di compare, kalau sama berarti message-nya oke. Yang ngirim Alice oke. Yang baca hanya saya aja, hanya si Bob aja. Jadi kira-kira kayak gitu. Prosesnya kayak gini doang. Beres ya? Oke. Sekarang saya masih, ini jam 8, masih ada 45 menit lagi. Oke. Ini udah beres, ini beres. Saya akan coba praktekkan yang lebih gila lagi. Ini tutup ya. Oke, saya akan kasih lihat kondisi realnya. Jadi sebetulnya yang namanya, jadi enkripsi ini munculnya dalam bentuk HTTPS. Oke, sekarang saya akan masuk ke sini, Node Center. Kita akan cek HTTPS-nya website. Jadi kalau kita baca di aturannya, itu gara-gara Arianto Mukti Wibowo ini ngomongnya gini kira-kira. Dia udah mikir sih dulu, ke depannya dia mikir, ini CA-nya harus di Indonesia. Jadi di Undang-Undang Transaksi Elektronik kalau Anda baca,
Di sini akan ditulis eksplisit banget bahwa yang namanya Certificate Authority harus ada di Indonesia. Oke, cuman pelaksana undang-undang ini nggak ngerti otaknya kita-kita yang waktu bikin. Jadi yang ada di Indonesia adalah kantor salesnya sekarang. Servernya kagak ada di Indonesia. Jadi kondisinya itu sekarang. Jadi udah, sekarang saya akan lihat, saya akan cek internet banking ya. Cek internet banking. Paling enak ngelihatnya di situ lah. Beberapa situs internet banking. Nah, ini kita cek internet banking nih ya. Perintah yang bisa kita pakai adalah pakai OpenSSL as client connect ke situs apapun, portnya 443 HTTPS. Nanti kita bisa lihat dia pakainya CE-nya siapa, kelihatan nih. Ini contoh saya masuk ke Bank Permata ya, Bank Permata. Ini di sini ada Bank Mandiri, Klik BCA, BRI, semuanya ada nih. Saya udah siapin lah buat di copy paste aja langsung ke sini. Oke. Saya paste in. Saya gedein dah biar enak ya. Zoom in biar enak. Zoom in. Oke. Kelihatan dia isu apa organisasinya kelihatan, dia adalah private organization, serial numbernya ini, country-nya Indonesia, di daerah khusus ibu kota Jakarta, kemudian organisasinya namanya Bank Permata, websitenya www.permata bisnis, udah gitu yang tanda tangan adalah DigiCert. DigiCert sendiri ditandatangan lagi oleh Digital High Assurance, Root CA. Udah keren banget nih. Pertanyaannya, servernya DigiCert ada di mana? Jelas di Amerika, bukan di Indonesia. Jadi kalau kita lihat undang-undangnya, sebetulnya undang-undangnya mengharuskan servernya di Indonesia. Sebetulnya, cuman prakteknya salesnya aja yang di Indonesia cari duit. Ya dari satu sisi sakit hati sih, cuman mau diapain ya? Susah hidup di Republik ini mah. Oke, kita lihat lagi ya yang lain ya. Saya clear dulu layar. Kita lihat. Ini Bank Permata. Coba kita masuk Klik BCA. Klik, bentar. Nggak hafal. Copy paste aja lah biar gampang ya. ibank-klikbca.com. Nanti kita bisa lihat BRI, apa segala macam. Jadi bisa dicek satu-satu sih. Kita bisa lihat dia makainya siapa. Oops, sorry. Alah. Buang. Oke. Klik kanan paste. Sama DigiCert juga yang dipakai. Oke. Jadi Klik BCA sama, dan ini kalau kita lihat dia ngasih tahu sertifikatnya bentuknya kayak gini ya. Dia ngasih tahu lagi apa nih? Pakai TLS, bisa kelihatan semuanya lah. Oke. Jadi kalau kita mau mainan yang kayak gini, ini sebetulnya transaksi ini terjadi waktu kita pakai HTTPS, dia akan kayak gini juga transaksinya. Cuman pakai OpenSSL client kita bisa lihat yang lucu-lucu gitu, kira-kira kayak gitu sih. Oke. Nah, sekarang kita coba cek lagi. Ini Klik BCA sama DigiCert sama Klik BCA sama Bank Permata pakai DigiCert. Kita cek BRI. Bank-bank gede kita cek dulu ya. Iseng. Kita cek BRI, dia makainya apa? Sama DigiCert juga. Jadi rata-rata bank pakai DigiCert. Kayaknya DigiCert ini lumayan bonafit. Kita lihat Mandiri makainya apa? Saya nggak tahu, nggak apa. Sorry, clear dulu layar biar enak. Klik kanan paste. Alah. Beneran nggak mau parah ya? Kunaon? Coba. Wish. Kenapa tidak mau nih Bank Mandiri ya? Coba BNI. Kenapa Mandiri? Apa yang terjadi dengan Mandiri ini? Coba lihat BNI sama DigiCert. Tapi nggak tahu nih Mandiri kenapa nggak mau ya. Nah, cek aja lah. Pokoknya kira-kira kayak gini ya. Perintahnya OpenSSL spasi s_client spasi minus connect minus spasi terus nama URL-nya. Udah nggak ada internet bankingnya.
Ya udah. Oke. Ini bisa dicek semua, Bang. Sekarang kita coba cari yang lain ya. Cek Lazada. Oke, dia pakai siapa nih Lazada? Bisa dicek semuanya. Nah, yang seru kalau kita lihat pemerintahan nih. Jadi undang-undangnya kan mensyaratkan itu harus pakai Certificate Authority di Indonesia ya. Nah, kita ini makanya beda ya. Oh, Lazada tuh Alibaba tuh. Baru tahu gue. Jadi Lazada ternyata anaknya Alibaba dan dia pakai global sign. Ya siapa tuh global sign nggak tahu lah, bisa dicari-cari ntar. Bisa. Jadi kita bisa ngeliat yang lucu-lucu di sini. Saya baru tahu sih Lazada. Kalau Bukalapak kayaknya buatan Indonesia. Topet nggak tahu sekarang jadi punya siapa. Clear layar. Kalau ini masih Indonesia nih. Cuman dia makainya Sektigo, RSA, apa segala macam kayak gini ya. Oke. Jadi dia makainya yang ini nih. Makainya Komodo. Oke. Jadi dia pakai Komodo nih. Oke, coba kita. Jadi si Bukalapak pakai Komodo. Coba kalau Ono makainya Komodo kalau nggak salah. Coba kita cek onocenter.or.id. Oke, sama Bukalapak ya. Jangan khawatir, Ono dengan Bukalapak satu level. Kira-kira kayak gitu. Oke, kita coba cek lagi. Topet punya siapa? Pakai apa nih? Jadi kalau kayak gitu lucu-lucu nih. Oke. Tokopedia pakainya Digicert. Jadi kayaknya Topet selevel dengan bank. Kayaknya Topet sama Grab atau Gojek ya? Topet, Gojek sama Bank Jago itu kayaknya karena dia pakai Bank Jago juga, makanya dia pakai Digicert kali ya. Jadi Anda bisa ngecek ini semua. Sekarang kita masuk ke perusahaan negara. Ini ada Telkomsel, saya iseng aja Telkomsel pakai siapa, bisa kita cek juga. Clear layar. Paste. Digicert. Oke. Jadi yang secure banget pakainya Digicert. Nah, sekarang kita lihat pemerintah. Kominfo pakainya siapa? Kominfo. Clear layar. Paste. Nah, ini pembuktian. Dia konsisten dengan peraturan sendiri nggak? Kira-kira gitu kan? Pakainya Digicert, saudara-saudara. Oh, kita ganti, jangan Kominfo ya. Coba kita ganti sekarang sama BSSN. bssn.go.id. BSSN. Digicert juga. Jadi mereka semua makanya luar negeri. Padahal katanya BSSN punya CE sendiri kan, Kominfo punya CE sendiri. Ternyata dia pakainya Digicert, saudara-saudara. Jadi bohong aja punya CE sendiri. Jadi ini jadi masalah besar sih sebenarnya. Jadi kita tidak berdaulat. Sebetulnya gitu kalimat yang rada ini. Coba kita lihat TNI lah. Oke, ini TNI. Ini catatan saya. TNI Mil ID nggak bisa connect, TNI Mil ID nggak bisa connect. Kita coba lihat TNI AU, bisa nggak? Ntar harus dicek dulu, nge-web beneran dulu, HTTPS gitu ya. Ini TNI Mil ID. Pakainya sama dengan Ono, makanya Komodo. Ini kelihatan ya. Oke, beres ya. Dah. Ini kira-kira kayak gitu. Cuman mereka akan berkelit, kira-kira ada di Indonesia. Ya emang ada sih. Tapi bentuknya kantor buat marketing, sales. Kalau servernya di luar sih sebenarnya. Kira-kira kayak gitulah. Jadi sebetulnya undang-undang kita dilanggar sendiri. Ya udah, nggak masalah. Itu ya yang bikin undang-undang siapa, yang melanggar siapa. Nah, sekarang kita akan masuk yang lebih, ini buat ngecek-ngecek aja ya. Nah, kalau mau bikin sendiri sertifikat, masukin ke web, caranya kayak gini aja, Apache HTTPS gitu ya. Nih, mengaktifkan HTTPS di Apache. Jadi caranya kita harus request. Jadi kita bikin sertifikat signer buat ditandatanganin, itu dikirim ke Certificate Authority yang akan tanda tangan, kira-kira gitu. Dan kita harus aktifin dulu Apache diinstal. Ini caranya ya. Udah gitu kita enable HTTPS di Apache tadi. Ini cara ngaktifin enable, modulnya diaktifin. Ini yang di atas adalah enable HTTPS-nya.
Iya, emang kayak gitulah. Ini harus di enable. Ini di server si ini ya. Ini adalah di server Apache-nya. Nah, ini saran aja kalau buat yang bikin sertifikat. Saya pakai sertifikatnya bintang, jadi bintang titik Ono Center ORID. Jadi semua di bawah Ono Center bisa ditandatangan pakai sertifikat itu. Jadi sertifikatnya bakal habis akhir tahun ini. Itu harganya sekitar 300.000 perak sih per tahun. Jadi harus diperpanjang sih itu. Kalau saya pakai bintang, konsekuensinya domain-domain di bawahnya nggak usah saya bayar lagi. Saya bisa pakai satu sertifikat buat banyak domain. Kira-kira kayak gitu ya. Nah, kalau yang ini adalah di sisi server yang saya kasih lihat ini di sisi servernya. Oke, di sisi servernya saya harus aktifkan modul SSL-nya, site-nya harus aktif SSL-nya, modulnya harus diaktifin juga. Oke. Kalau mau self sign bentuknya kayak gini, ini self sign. Ini masalah dengan self sign karena yang tanda tangan bukan certificate authority, yang tanda tangan diri sendiri. Oke. Nah, kalau nggak self sign, yang nggak self sign gue taruh di mana ya? Di sini kalau nggak salah. Ini. Nah, ini self sign. Yang nggak self sign di mana ya, lupa ditaruh di mana. Jadi intinya kita harus bikin sertifikat request dulu. Sertifikat requestnya diupload ke salesnya si website yang mau nanti tanda tangan. Nanti dia akan ngeluarin sertifikat yang sudah tanda tangan. Oke. Jadi bentuknya CRT itu sertifikatnya. Ini yang Apache key ini adalah private key-nya kita. Gitu kira-kira kayak gitu. Nah, waktu kita mau request sign-nya, di mana ya? Saya lagi. Oh, ini mah self sign langsung. Mana yang nggak self sign-nya? Cari-cari dah. Berarti saya nggak nyatet. Ini semua self sign semua ya? Nih, kalau nggak di sinilah. Apache generate CS certificate signing request. CSR adalah certificate signing request. Jadi harus baca di sini nih berarti. Nah, ini di C-chart itu dia kasih tahu gimana caranya bikin certificate signing request. Nih. Nah, ini kita kayak gini nih caranya nih. Jadi kita harus ngeluarin sertifikat signing request. Tapi kalau kita udah pernah punya sertifikat, kita tinggal renew aja sih sebenarnya. Jadi ini nggak pernah dikerjain lagi. Kita tinggal renew, tapi nanti dia akan kasih sertifikat baru. Sertifikat itu yang harus ditanam di server Apache kita ya. Itu ya. Jadi CSR adalah sertifikat signing request yang kita kirim ke providernya. Nanti providernya akan ngirim CRT-nya. Sertifikatnya, bentar. Harus baca kayak ginian nih. Mabok bacanya. Saya juga mabok. Tapi ya udah berhasil sih. Nah, nanti dia akan ngirim ini sertifikatnya. Ya, ini key-nya kita buat waktu kita bikin sertifikat. Key-nya itu private key yang ini ya. Ini private key nih. Ini key-nya ini private key, cuma di kita doang. Jangan dikirim ke semua orang nggak boleh dapat key tadi, hanya kita yang boleh punya key tadi. Untuk e-commerce servernya baik Apache atau Nginx? Nginx, iya, tergantung ini udah pertanyaan agama. Mau Apache atau Nginx itu agama urusannya. Jujur saya pakai Nginx kalau saya streaming video. Nginx lebih bagus kalau streaming video. Apache saya pakai soalnya nggak pusing. Jadi banyak software content management system CMS, content management kayak WordPress segala macam, dia nggak rewel dengan Apache. Jadi saya biasanya pakai Apache kalau yang normal-normal. Cuman kalau buat streaming video saya akan pakai Nginx. Cuman kalau mau kenceng websitenya nggak pakai dua-duanya, pakai Lightspeed apa gitu namanya, lupa kemarin deh. Coba
eh, Lightspeed kalau nggak salah, web server ya. Oh, kayak gini nulisnya, Lightspeed web server. Ini Apache, ini kencang kalau yang ini asli, ini web server ini kencang, cuman fiturnya tidak sebanyak Apache, tapi dia kencang banget. Oke. Jadi ini si Lightspeed ini lebih kencang daripada Apache, cuman dia lebih kencang juga daripada Nginx, gitu ya. Open Lightspeed. Oh, Lightspeed berbayar. Oh, oke. Pakai Open Lightspeed. Pokoknya saya pernah nyoba pakai, kayaknya yang saya pakai Open Lightspeed sih. Soalnya saya sekarang banyak pakai Apache-nya, soalnya kan cuma buat demo-demo doang. Jadi saya pakai Apache supaya nggak rewel, kira-kira kayak gitu. Oke, saya akan, ini beres ya urusan yang ini. Oke, saya akan masuk ke, soalnya saya cuma punya waktu sekitar 30 menit lagi. Saya akan masuk ke, bentar, mana? Open GNU PG ya. GNU PG. Salah. GPG. Ini dia. Oke. Nah, di sini ada mini how to. Kita akan pakai command line sekarang di shell. Kita akan pakai command line, kita akan ngutak-atik makhluk ini lebih dalam lagi. Kita bisa generate si key-nya pakai GPG ini. Bisa generate key, tapi ini kayaknya udah pernah di generate. Coba saya lihat dulu ya. Ini cara nge-generate-nya cuman jalanin ini aja ya, gen key atau full gen key. Nanti kita harus ngisi enkripsinya pakai apa, namanya siapa, mau panjangnya berapa. Defaultnya sekarang bukan 2048 tapi 3000 berapa gitu sekarang ya. Nah, terus real name, emailnya harus dikasih. Ini buat identitas. Saya nggak akan praktekin. Saya mau ngecek dulu key yang saya punya apa aja. Jadi saya ambil ini, saya pakai command line di sini, paste. Jadi saya punya dua key, dua-duanya sudah expired. Ini kelihatan expired bulan 10 tanggal 16. Ini expired bulan 11 tanggal 8. Sekarang bulan 11 tanggal 16. Jadi dua-duanya udah expired. Oke. Jadi key saya udah expired. Ini sengaja sih emang key ini cuma buat percobaan-percobaan aja. Saya bikin expired cuma berapa hari doang. Nah, sekarang saya berarti harus bikin key lagi. Oke, saya akan bikin key lagi supaya saya punya key yang tidak expired. Saya gen key lagi, berarti real name Ono W Purbo, emailnya ono@indo.net.id, oke. Passwordnya 123456, passwordnya 123456. Itu private key-nya tadi ya. You have entered an insecure password. Ambil aja. Jadi tadi yang 12346 adalah private key saya. Kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, sekarang dia expirednya tanggal kok expired tanggal 15 sih? Coba bentar. Clear. Coba saya list lagi. Expired tanggal 15. Ini kan tanggal 16 hari ini. Kagak ngerti saya. Kenapa expired tanggal 15? Nggak ngerti. Oh, 2025. Ya, untung dikasih tahu. Oh, 2025 ya, masih setahun lagi ya. Oh, belum expired ya. Oke. Thank you. Saya nggak ngelihat tahunnya. Oke, jadi saya punya dua key nih ceritanya. Satu harus di-delete sih sebenarnya, tapi ya udahlah, biarin lah, pura-pura bego aja, saya punya key. Sorry. Oke. Sekarang saya udah punya key. Oke. Sekarang kalau mau ini key list, saya bisa ngelihat key yang saya punya siapa aja. Kalau saya mau nge-delete satu key, saya bisa revoke. Jadi saya generate revoke.
Dan revoke key-nya ini bentuknya nanti file GPG disebarin ke semua orang. Nanti orang yang punya file revoke tadi kalau di import, ya diimport, nanti key saya yang ada di dia akan di delete, kira-kira kayak gitu. Jadi bisa revoke, oke. Nanti bentuknya kayak gini. Ini buat revoke, oke. Kita juga bisa publikasi public key kita bisa taruh di server. MIT pasang server buat tempat naruh key. Cuman saya pusing nih gara-gara naruh di sana karena saya waktu itu masih blow on. Saya bikin expirednya nggak expired, ya, kacau banget tuh. Atau kita bisa ekspor. Oke. Saya akan kasih lihat caranya ekspor key. Bentar, ini public key yang diekspor kan? Nih publikasi public key. Oke, saya bisa ekspor. Coba saya kasih lihat. Copy paste dulu ya sini ya. Ekspor. Oke. Description-nya nanti saya masukin emailnya saya aja gitu, kira-kira kayak gitu. Oke. Saya bikin folder dulu enkripsi supaya sudah ada ternyata folder enkripsi. Saya kosongin dulu ya. Nah, sekarang saya paste di sini supaya nanti saya ngoprek-ngoprek ada di sini semua. ono@indo.net.id. Nah, ini kalau diekspor bentuknya kayak gini nih. Nah, ini harus dimasukin ke satu file. Bentar. Atau gini aja ya, saya ulang lagi. Ini ekspor, saya masukin ke file misalnya public key ono txt. Oke, nanti kalau kita lihat public key ono txt ini adalah public key-nya. Jadi caranya ngekspor cuman gini doang sih sebenarnya. Jadi diulang, caranya ngekspor cuman ini doang. GPG -A itu memaksa dia berbentuk file ASCII text. Oke, kalau nggak pakai -A, saya gini ya. Oke, saya kasih extensionnya jangan txt, GPG gitu. Nih, coba kalau saya more public key ono GPG, ini bentuknya file binary nih. Nih binary. Jadi kalau saya nggak pakai -A, dia jadi binary. Kalau saya pakai A, dia jadi ASCII, bisa dibaca. Oke, sekarang saya lanjut. Ini beres. Ini lanjut ke bawah. Ini tadi kita bisa lihat key yang saya punya. Nah, saya bisa kalau mau ngekspor public key siapa gitu ya bisa kayak gini aja, GPG output kayak gini. Oke. Jadi mau public key-nya siapa bisa kita ekspor kayak gini. Ini armor. Tadi saya makanya -A doang. Kalau lengkapnya adalah armor. Itu lengkapnya kayak gini. Minusnya 2 biji armor. Kalau mau pendek -A. Kalau mau lengkap armor. Kira-kira kayak gitu. Kalau mau import, saya punya public key-nya orang. Kalau mau saya import, saya bisa import filenya. Kalau saya yang punya file teks, tetap aja kayak gini juga import file txt-nya dia bisa baca juga. Jadi waktu import dia nggak peduli apakah itu binary atau ASCII, bisa dia import. Jadi ini caranya import export, kira-kira kayak itu. Jadi kalau kita punya public key dari orang, kita bisa masukin. Kalau kita mau ngirim ke orang, bisa ekspor. Oke, beres ya. Nah, sekarang saya akan encrypt decrypt. Saya kebawahin biar cepet. Nah, ini konsep. Nah, kalau kita perhatikan di sini di GPG yang ini kita di sini komunikasi tanpa CA. Jadi ini nggak ada CA loh, hati-hati. Gimana caranya kita bisa percaya satu sama lain? Caranya adalah kita ngasih trust, edit key, dan udah gitu saya akan tanda tangan key tadi. Jadi tanda tangan bahwa saya percaya sama dia, gitu. Jadi kalau kita tanda tangan, kita ngasih tahu bahwa kita percaya. Nanti waktu kita kirim key ini ke orang lain,
orang lain bisa ngelihat, oh si Ono percaya sama dia. Kalau Ono percaya, saya juga mau percaya. Jadi ini teknik yang lain untuk menyebarkan kepercayaan satu sama lain. Caranya kita sign tanda tangan satu key disebarin ke orang. Jadi bisa teknik kayak gitu. Kalau yang lebih resmi pakai CA, yang tanda tangan CA. Kalau ini Ono yang tanda tangan. Jadi user tanda tangan buat user lain. Sah, bisa juga. Nanti orang user lain bisa tanda tangan lagi. Jadi kalau banyak yang tanda tangan, berarti orang ini bisa dipercaya sama orang-orang yang lain. Key ini bisa dipercaya, kira-kira kayak gitu. Jadi ini adalah teknik memberikan kepercayaan ke sebuah key. Oke, jadi caranya edit key. Udah gitu, waktu diedit key-nya sign. Hati-hati kalau kita main sign ini, kita harus benar-benar yakin bahwa kita tanda tangan bisa dipercaya. Kalau enggak, berbahaya ntar urusannya. Beres ya? Nah, terus di-save, jangan lupa. Terus kita bisa kirim key-nya ke siapa gitu ya. Nah, sekarang kita akan encrypt-decrypt sebuah teks. Nah, ini yang seru di sini. Ini ada encrypt, -e itu encrypt, -d decrypt. Kalau -a itu file enkripsinya berbentuk ASCII. Terus -r penerimanya siapa? -r-nya bisa diulang, -r Ono, -r siapa, -r siapa, -r siapa. Jadi -r-nya bisa lebih dari satu file bisa dikirim ke banyak orang. Nah, ini ibaratnya gini lah, seringkali kalau kita di kantor, seringkali yang dilakukan adalah file di zip, udah gitu dikasih password. Gitu ya. Tapi kan nggak ada jaminan bahwa yang bisa buka siapa. Misalnya kita pengen filenya hanya bisa dibuka sama A, B, C, D. Lah kalau passwordnya jebol, bocor, kan orang yang lain bisa buka. Kalau yang ini, kalau pakai teknik ini, oke, yang bisa buka hanya yang ada di -r aja. Jadi teknik encrypt-decrypt ini bisa menggantikan file zip di password sih sebenarnya. Gitu ya. Apalagi kalau hari ini yang namanya file zip file zip kan udah nggak ada. Hari ini kan file zip udah keuntungannya nggak banyak banget. Soalnya kan kita internetnya udah kenceng banget. Hari sudah gede-gede. Jadi ngapain file zip? Kira-kira kayak gitulah. Jadi akibatnya kita encrypt-decrypt aja, tapi kita pastiin di encrypt-decrypt penerimanya siapa. Dengan cara itu kita bisa menjamin yang bisa buka adalah penerima-penerima tadi aja. Nah, cuman kita punya masalah dari sisi budaya. Banyak pimpinan birokrat di Republik ini menyerahkan segalanya ke sekretaris misalnya atau ke tata usaha. Ya udah, orang tata usaha bisa decrypt tuh file. Nah, itu masalah sih sebenarnya. Oke, kita akan kerjain ini ya. GPG -a -e a r nama file, dan nanti decrypt -o output filenya, nanti filenya bisa ASC, bisa GPG. Oke, kita masuk sini. Oke, ini saya buang dulu. Saya bikin file, namanya ini file asli.txt. Isinya cuma tulisan ini file asli banget. Nah, isinya cuma gitu doang sih. Filenya teks doang. Oke. Ini ada satu file namanya ini file asli.txt. Kalau kita lihat isinya cuma gini doang. Bisa dibaca nih ya. Nah, sekarang kita mau encrypt. Cara nge-encryptnya cuman GPG encrypt. Dibikin pakai Armor, pakai ASCII. Penerimanya adalah ono@indo.net.id. Nama filenya ini file asli.txt. Enter. Oke, beres. Udah selesai tuh encryptnya. Coba kita lihat ls. Ada dua file nih. Ini file asli.txt, ada ini file asli.txt.asc. Kalau kita lihat ini file asli.asc, filenya bentuknya kayak gini. Jadi message-nya udah di-encrypt nih, kita nggak bisa baca sekarang. Oke, yang bisa baca hanya Ono karena tadi receiver-nya Ono aja. Nah, kalau kita mau decrypt, caranya cuman GPG decrypt output filenya, misalnya kita kasih nama sembarangan aja ya. Ini hasil decrypt.txt. Oke. Filenya yang mana yang mau kita decrypt? Ini file asli.asc. Ini yang mau kita decrypt. Oke, enter. Kita harus masukin private key.
1234566 enter. Oke. Nanti dia kasih tahu langsung file tadi di encrypt pakai RSA 3072 bit. Oke, yang encryptnya namanya Ono. Dia langsung ngasih tahu. Waktu kita decrypt ya, dia ngasih tahu bahwa ini di encrypt pakai apa, yang encrypt siapa, kapan dibuatnya, dikasih tahu semuanya. Saya clear dulu layar. Sekarang kita lihat ada 3 file sekarang. Ini file asli.txt, ini file asli.txt ASC, ini file hasil decrypt.txt. Coba kita lihat ini hasil decrypt.txt. Dapat sama. Kalau saya more ini file asli sama persis. Beres ya. Jadi itu prosesnya encrypt decrypt. Jadi kalau mau enak komunikasi, kalau mau gelo komunikasinya ya udah main ginian aja, udah encrypt decrypt, udah bonyok lah, orang pasti mati lah buat main kayak ginian. Cuman paling enak di Linux sih, nggak tahu di Windows, mungkin di PowerShell-nya sekarang udah bisa kayak gini, mungkin ya nggak tahu dah. Oke, sekarang kita akan lihat yang namanya tanda tangan digital. Ini beres ya, encrypt decrypt gampang. Nah, sekarang kita lihat tanda tangan digital, seru. Membuat dan verifikasi tanda tangan digital. Oke. Tanda tangan digital bisa dibuat caranya gini. Bisa dokumennya di tanda tangan dan di ini sekalian, atau kita bikin clear sign, atau kita bikin detached signature. Oke. Kalau detached signature tanda tangan digitalnya misah dari dokumen, gitu ya. Jadi ini yang dilakukan sama tanda tangan di aplikasi tanda tangan digital yang ada di kementerian lembaga, di Tangsel, kayak gini sih konsepnya sih sebenarnya. Jadi kita sebenarnya bisa bikin pakai command line seperti ini, bisa aja ya. Oke, sekarang saya akan coba kerjain yang ini. Oke. Jadi kita bikin dokumennya tanda tangan, tapi dokumennya di encrypt semuanya sekalian. Jadi ini saya akan delete dulu, remove bintang supaya kosong. Ini dokumen, doc gitu ya, txt aja lah, txt ya. Ini dokumen, clear layar. Ada satu file namanya ini dokumen. Oke. More ini dokumen txt, ini bentuknya isinya cuma kayak gini doang. Nah, sekarang saya akan tanda tangan tuh dokumen. Oke. Oke. Yang ditandatangan adalah ini dokumen txt. Nah, sekarang di sini saya akan bikin ini dokumen txt SIG. Tanda tangan ya. Oke, dah, ls. Kita punya ini dokumen txt SIG. Coba kita lihat isinya apa. Ini dokumen txt SIG. Nih, bonyok. Nggak bisa dilihat binary bentuknya. Kalau mau dibikin ASCII, dikasih kayak ginian nih. Minus A. Tambahin minus A supaya jadi ASCII ya. Kalau binary gue pusing ngelihatnya. Jadi diginin aja. Yes, override. Hancurin, ls, more, ini dokumen SIG. Ini jadi kayak gini. Ini yang kita lihat di email tadi ya. Bentuknya begin PGP message, dokumennya nggak bisa dibaca, tanda tangan digitalnya nggak bisa dibaca, public key-nya nggak bisa dibaca, semuanya nggak bisa dibaca, semuanya di-built-in di dalam situ semua. Oke. Sekarang kita akan decrypt makhluk ini, caranya cuman gini aja. Nih. Oke. Jadi ini dokumen teks SIG-nya. Nah, sekarang outputnya kita ganti nama beda. Kita ganti nama yang beda ya outputnya. Misalnya outputnya saya bikin dokumen yang diterima.txt. Enter. Oke. Dia langsung ngasih tahu bahwa signature-nya bagus. Dibuatnya kapan, oleh siapa, segala macam kelihatan di situ. Nah, sekarang kita lihat more, dokumen yang diterima txt langsung keluar sama persis. Oke. Jadi tanda tangan bisa langsung dicek. Jadi kita bisa tanda tangan langsung. Tapi ini kondisinya adalah tanda tangan sama dokumen jadi satu. Gitu ya. Nggak bisa. Orang lain nggak ada yang bisa baca kecuali si penerima. Karena ini semuanya ke encrypt semuanya. Nah, sekarang saya akan bikin tanda tangan yang di
dilepas ya. Ini detach. Detach itu lepas dari dokumen. Jadi dokumen sama tanda tangannya lepas. Oke. Nanti kita bisa verify tanda tangannya. Jadi kita akan bikin tanda tangannya dilepas, tapi bisa di verify. Oke. Jadi perintahnya kayak gini. Ini saya delete lagi dulu ya. Remove bintang. Oke. Saya akan bikin dokumen dengan tanda tangan lepas. Filenya namanya itu, isinya tanda tangan, tanda tangan akan dilepas. Kira-kira gitu ya. Oke. Jadi ada satu file di sini namanya dokumen dengan tanda tangan lepas.txt. Isinya cuman gini aja, dokumen dengan tanda, isinya cuman gitu doang ya. Oke. Nah, ini akan saya akan bikin tanda tangan tapi dilepas. Copy. Paste. Jadi ini docnya adalah dokumen dengan tanda tangan lepas. File tanda tangannya misalnya tanda tangan dokumen SIG. Supaya hidupnya enak, saya kasih gini lah, -a, supaya bisa bentuknya teks ya, bisa saya baca. Kalau binary bingung bacanya ntar. Oke, saya enter, beres, ls. Sekarang ada tanda tangan dokumen SIG. Ini filenya, ini tanda tangan dokumen SIG. Kalau kita lihat isinya more, tanda tangan dokumen SIG, dia langsung keluar begin PGP signature. Ini signature-nya lepas dari dokumen. Konsekuensinya adalah kalau kita mau ngirim, kita harus ngirim dua-duanya. Dokumen kita kirim, tanda tangan kita kirim. Nanti di ujung sebelah sana kita bisa ngecek apakah dokumen ini benar-benar tidak dirubah di tengah jalan. Dari tanda tangannya kita bisa cek. Tapi ini tanda tangan harus dikirim barengan sama dokumen-dokumennya. Itu ya. Tanda tangannya bentuknya ASCII kayak gini, bisa kelihatan, tapi orang nggak tahu isinya apa sebenarnya. Nah, udah gitu, kita akan verifikasi. Verifikasinya cuma gini doang sih sebenarnya. Oke. Ini dokumennya. Terus tanda tangannya adalah tanda tangan SIG. Oke. Jadi dua file itu digabungin kayak gini caranya. Verify tanda tangan dokumen SIG sama dokumen dengan tanda tangan lepas, enter, langsung keluar. Good signature juga sama. Cuma di sini kasusnya si dokumennya lepas, orang bisa baca dokumennya tetap, tanda tangannya misah, tapi bisa dicek. Dan ini bisa kita pakai di dokumen-dokumen yang kita di pemerintahan, orang bisa baca dokumennya, ada tanda tangan yang QR code-nya harusnya isinya kayak gini sebenarnya. Kira-kira gitu sih di pemerintahan. Oke, beres ya. Sampai sini ada pertanyaan kagak? Waktu tinggal 5 menit soalnya. Panjang ya? Aman kan? Oke. Aman ya. Karena waktu tinggal 5 menit, mau nerangin yang baru lagi udah susah. Udah nggak ada waktu buat nerangin yang baru. Mudah-mudahan udah kebayang nih ya urusan enkripsi. Di pemerintahan baru belajar tanda tangan digital. Ya, yang jadi masalah budayanya sih sebenarnya, karena mereka tidak tahu filosofi di balik tanda tangan digital. Kadang-kadang ini kejadian nih, asli kejadian beneran. Jadi waktu itu saya sama Diskominfo Jawa Barat, bukan Diskominfo Tangerang Selatan, sama Diskominfo Jawa Barat. Kepala Dinas Kominfonya bagus sih, Bu Ika, doktor S3. Bu Ika bagus, dia bikin Zoom mau ngomongin soal tanda tangan digital. Yang bicara dua, satu dari BSSN, satu lagi Ono. BSSN ngomong tanda tangan digital adalah bentuknya QR code. Udah gitu saya orangnya kan suka iseng banget ya. Di Zoom itu saya nanya, saya bikin dokumen, terus saya tanda tangan dalam scanan, saya taruh di dokumen itu. Saya nanya di Zoom, apakah dokumen ini sah atau tidak sah? Sebagian besar peserta bilang dokumen dengan tanda tangan di scan sah. Nah, itu masalah. Jadi banyak orang tidak
tahu yang namanya tanda tangan digital. Sebagian besar orang nyangka tanda tangan digital adalah tanda tangan di scan ditaruh di dokumen, padahal salah. Terus saya bilang itu salah. Tadi teman-teman Diskom BSSN bilang tanda tangan digital bentuknya QR code. Oke, udah gitu saya bikin dong nih dokumennya, saya bikin lagi, terus saya googling QR code, saya tempel di dokumen itu. Pertanyaannya, apakah ini sah atau tidak sah? Sebagian besar bilang sah. Jadi masalah lagi. Padahal QR code kan sebetulnya QR code ini kan bisa kita bikin jadi QR code nih, kata-kata seperti ini bisa kita bikin jadi QR code juga. QR code bisa bikin jadi URL, nanti URL-nya nunjuk ke file ini, bisa, sah, semuanya bisa. Jadi sebenarnya bukan QR code-nya yang penting, bentuk ininya yang penting. Bikin PGP signature-nya yang penting. Jadi orang banyak yang salah kaprah, akibatnya fatal sih sebenarnya. Nah, karena waktu tinggal 3 menit lagi, saya kasih, kalau nggak ada pertanyaan, saya kasih lihat kondisi nilai ya. Gue pengen tahu aja. Sebetulnya Fatah nggak perlu ngerjain ujian juga, karena dia udah bikin buku nih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah, biar Fatah pinter. Ini kuliah jaringan komputer, bisa dilihat grades-nya. Mudah-mudahan Anda semua sudah terdaftar di kuliah jaringan komputer ini. Kalau belum terdaftar, tolong daftar. Pastiin ininya nomor 64 ya. Pelajaran nomor kuliah nomor 64. Ini ada 29 orang yang sudah terdaftar. Oke. Kita lihat yang udah lulus siapa aja nih ya. Ini lagi pengakuan dosa lo pada, emang enak. Oke, harus taruh di sebelah sini nih. Oke, sebagian besar masih belum lulus. Ini nilai akhir masih 10. Tolong dilihat namanya ada di sini nggak ya? Coba. Ini tolong lihat namanya ya. Wildan anak reguler, dia sudah ngerjain UTS, dan Wildan itu akan ngasih workshop. Kalau ngasih workshop nilainya bisa dikatrol jadi 100 di UTS-nya. Oke. Jadi perjanjian saya ke anak reguler, kalau anak-anak karyawan juga mau juga boleh. Kalau Anda ngasih workshop, UTS saya katrol jadi 100 atau 90, tergantung workshopnya bagus apa kagak. Oke, tapi dinaikkan antara 90 sampai 100 gitu ya. Ini masih Givari mau ngasih workshop, boleh. Atur sama GG ya. GG itu pustakawan di ITTS, dia yang jadi IO-nya. Ini masih 30. Nah, ini ada Arif Kurniawan. Oke, yang masih baru, yang belum daftar, silakan daftar di opencourse.itts.ac.id, bikin account di opencourse ITTS.ac.id. Udah gitu search atau saya masukin lah ininya, URL course-nya. Ini URL course-nya. Silakan enroll di URL course ini. Saya posting tuh URL course-nya, yang pasti nomor course-nya adalah 64. Oke. Jadi bikin account sendiri di situ, jangan khawatir emailnya nggak jalan karena emailnya diblokir sama Gmail. Jadi nanti saya approve manual, besok pagi saya approve manual semuanya. Nanti tinggal enroll di kuliah itu. Passwordnya adalah ITTS 2023. ITTS-nya besar ya, ITTS besar 2023. Kerjain semua kuis UTS UAS. Sarannya kerjain UTS UAS, terutama kalau UTS dan UAS-nya dapat 100, Anda dapat nilai 70 sih sebenarnya. Kalau UTS UAS 100. 30 yang sisa dapatnya dari kuis. Kalau mau gila lagi, gayanya gaya Wildan atau siapa aja, bikin workshop. Kalau bagus workshopnya, saya kasih nilai 90-100 UTS-nya. Oke. Jadi ini Arif Kurniawan, ini anak mana nih? Kayaknya ini anak karyawan deh, bukan anak reguler ya. Dapat 91, Anda udah nggak usah kuliah, udah dapat nilai A. Ya cuma satu orang yang dapat nilai A sih. Cuman itu doang. Ini pertanyaannya, untuk absen yang dihitung masuk semuanya ya. Jadi jujur saya nggak peduli absen sih sebenarnya. Ono nggak peduli absen. Jadi mau ikut. Jadi gimana saya ngecek absen di Zoom kan saya juga nggak ngecek. Saya nggak pernah bikin absensi.
Jadi ntar absensinya saya bikin 100 semua sih. Cuman absen tidak ada dalam nilai ya. Kalau ono absen nggak ada dalam nilai. Yang ada dalam nilai kuis, UTS, UAS. Dan itu kalau bisa nilainya di atas 90. Sebisa mungkin di atas 90. Gitu ya. Beres ya? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Aman? Aman ya? Tolong register dari sekarang. Tolong kerjakan kuis UTS UAS dari sekarang. Boleh berkali-kali. Kalau nilainya jelek, kerjain lagi. Jelek, kerjain lagi. Jelek, kerjain. Yang saya ambil adalah nilai tertinggi. Itu ya. Boleh dikerjakan sebelah-sebelahan sama teman, nggak masalah. Karena soalnya 100 soal dan 100-100-nya pasti 2 orang itu beda. Saya kasih tahu dulu ya. Di kuliah ini jumlah soalnya ada 6.000 soal. Kalau UTS sama UAS kan 100 soal 100 soal. Jadi kalau 6.000 soal, ya duduk sebelahan ya soalnya pasti beda sih. Percuma. Kira-kira kayak gitu ya. Insya Allah khatam. Biasanya akan khatam sih. Oke. Saya tutup dulu pertemuan kita malam ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, minggu depan nggak ada kuliah ya. Minggu depan kan UTS harusnya ya. Jadi nggak ada kuliah. Kita akan ketemu lagi minggu depannya lagi. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Bro. Oke, sama-sama.